Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan pembahasan tentang masalah gadis sawah mengacu kepada buku Ashabul Jannah. Kita akan merinci pemanfaatan gadis lahan yang diperbolehkan, ya. Bagaimana pemanfaatan gadis sawah bisa diperbolehkan oleh syariat Islam. Sahabatku petani muslim yang semoga senantiasa Allah Azza wa Jalla rahmati, pada pembahasan sebelumnya telah kita jelaskan ada 3 kekeliruan yang ada pada gadai sawah yang ada di masyarakat. Pertama, tidak adanya penentuan jatuh tempo dari utang gadai sawah. Kedua, sawah tidak bisa dijual untuk melunasi utang yang jatuh tempo. Ketiga, pemberi piutang memanfaatkan objek gadai berupa sawah. Maka poin ketiga inilah yang hendak saya rinci dalam pembahasan berikut ini agar tidak terjadi salah paham, karena memang poin ketiga inilah yang paling krusial, yang mana ini banyak terjadi di masyarakat. Dan mungkin sebagian pemberi piutang memang sengaja ingin adanya gadai sawah karena melihat potensi dari ketika kita memberikan piutang, maka kita akan mendapat sawah tersebut, sehingga sawah tersebut bisa kita manfaatkan sehingga utang yang kita berikan itu bisa menghasilkan banyak keuntungan bagi pemberi piutang, karena ketika digarap itu akan menghasilkan banyak keuntungan. Itu satu sisi yang kadang, ya, diniatkan oleh para pemilik modal atau pemberi piutang atau murtahin. Berbicara tentang gadai lahan atau sawah, maka hukumnya memang bergantung pada pemanfaatan dari sawah oleh pemberi piutang. Penggunaan atau lahan sebagai objek sebenarnya adalah diperbolehkan karena sawah mempunyai nilai ekonomi yang bisa diperjualbelikan untuk melunasi utang pemilik sawah apabila dia tidak mampu melunasi utangnya. Selagi sawah atau tanah sebagai objek gadai tidak dimanfaatkan oleh pemberi piutang, maka sebenarnya akad gadai sawah tersebut adalah sah secara syariat dan diperbolehkan. Akad gadai sawah akan bermasalah jika pemberi piutang memanfaatkan sawah tersebut dengan menggarapnya. Sahabatku petani muslim yang semoga senantiasa Allah Azza wa Jalla rahmati, ada 4 kondisi yang biasa dijumpai di masyarakat saat pemberi piutang memanfaatkan barang gadaian yang ada dalam penguasaannya. 4 kondisi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisinya pemanfaatan sawah atau lahan oleh pemberi piutang, yaitu murtahin, tanpa izin dari pemilik sawah atau rohin tersebut. Hukumnya haram. Kalau rohin tidak membolehkan, maka hukumnya haram dan tidak diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut. Dalil yang pertama adalah hadis la yahillu malu mri'in illa bitibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang kecuali dengan kerelaan dari dirinya. Dan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullul muslimi 'alal muslimi haramun
damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Misalkan ada Abdullah menyewa rumah milik Budiman seharga 10 juta per tahun. Dikarenakan Abdullah hanya mempunyai uang 4 juta untuk membayar sewa rumah tersebut, dia mempunyai utang ke Budiman sebesar 6 juta. Kemudian Abdullah memberikan 1 petak sawahnya sebagai jaminan utang biaya sewa rumah yang belum lunas tersebut kepada Budiman. Tanpa seizin Abdullah, Budiman menggarap sawah tersebut. Tindakan Budiman ini haram. Sawah tersebut bukanlah miliknya, meskipun ada dalam penguasaannya. Agar bisa memanfaatkannya, Budiman harus meminta izin terlebih dahulu kepada Abdullah. Kondisi kedua, pemanfaatan sawah atau lahan oleh pemberi piutang murtahin memang dengan seizin pemilik tanah, tetapi ternyata jenis transaksi gadai lahannya berasal dari transaksi utang piutang. Hukum pemanfaatan ini tidak diperbolehkan atau haram dan termasuk riba, karena memanfaatkan sawah tersebut bagi pihak yang memberikan piutang merupakan pertambahan nilai dari utang yang dia berikan, meskipun diizinkan oleh pemilik sawah. Pemanfaatan seperti ini termasuk dari perbuatan riba, karena termasuk dalam kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi pemberi piutang adalah riba. Kaidah ini dirumuskan oleh para ulama berdasarkan asar atau perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Baihaqi rahimahullah, kami telah meriwayatkan dari Fadalah bin Ubaid rahimahullah bahwasanya dia berkata, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap utang piutang yang memberi manfaat bagi pemberi piutang adalah salah satu bentuk riba. Dan kami meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abdullah bin Salam, dan selain mereka perkataan yang semakna dengan itu, dan juga telah diriwayatkan dari Umar dan Ubay bin Ka'ab. Ini bisa dilihat di Sunanus Sughra karya Al-Baihaqi. Namun sangat disayangkan, nyaris semua gadai sawah yang ada di masyarakat Islam Indonesia, sepengetahuan saya, adalah berasal dari transaksi utang piutang. Ini perlu dicatat ya. Jadi kebanyakan atau mayoritas transaksi gadai sawah itu berasal dari utang piutang. Alhasil hukum pemanfaatannya oleh pihak pemberi piutang adalah haram, karena termasuk perbuatan riba. Karena utang piutang itu adalah qard, dan kalau dia dimanfaatkan maka atau mendatangkan manfaat, maka ini jatuh kepada riba. Dari sisi penggunaan sawah sebagai jaminan utang atau objek gadai sebenarnya sah dan diperbolehkan, dan itu memang tepat. Akan tetapi dari sisi pemanfaatan objek sawah oleh pihak pemberi piutang, inilah letak kesalahannya sehingga menjadi haram. Untuk memperjelas kondisi kedua ini, saya berikan contoh kasus. Misalkan Adnan meminjam uang sebesar 10 juta kepada Beni dengan jaminan 1 petak sawahnya. Sawah Adnan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Beni, maka ini hukumnya haram dan termasuk riba. Mengapa? Karena transaksi gadai sawah antara kedua orang tersebut, yaitu antara Adnan dan Beni, berasal dari transaksi utang piutang. Yang ketiga, kondisinya adalah apabila gadai sawah tersebut berasal dari transaksi utang yang bukan berasal dari transaksi utang piutang.
maka pemberi piutang boleh memanfaatkan sawah tersebut ketika diizinkan oleh pemilik sawah. Lantas bagaimanakah bentuk transaksi utang tetapi bukan termasuk jenis utang piutang? Ini yang perlu dipahami. Pengertian utang sebenarnya lebih umum dan lebih luas maknanya. Semua kewajiban yang belum ditunaikan adalah utang. Misalnya sewa menyewa yang belum lunas, maka sisanya adalah utang. Jual beli yang belum lunas, maka sisanya adalah utang. Janji atau nazar yang belum dilaksanakan adalah utang. Puasa wajib yang belum dilaksanakan juga termasuk utang. Amanah yang belum ditunaikan termasuk utang. Oleh karena itu, utang lebih luas dan lebih umum maknanya. Adapun utang yang berasal dari utang piutang lebih sempit dan lebih khusus, yaitu merujuk kepada transaksi pinjam meminjam uang. Misal, kita akan memberikan contoh, misalnya Asia membeli rumah kepada Berti seharga 100 juta. Akan tetapi Asia hanya mempunyai uang 70 juta, sehingga dia hanya membayar sejumlah 70 juta. Adapun kekurangannya, yaitu uang sebesar 30 juta, adalah utang yang akan dibayarkan Asia setahun kemudian. Utang itu bukanlah termasuk transaksi utang piutang, melainkan jenis utang akibat transaksi jual beli yang belum lunas. Jadi paham ya? Jadi 30 jutanya itu adalah utang akibat transaksi jual beli yang belum lunas, bukan utang piutang. Apabila dalam transaksi jual beli tersebut Berti mensyaratkan agar Asia memberikan jaminan terhadap utangnya dan terjadilah kesepakatan antara keduanya bahwasanya jaminan Asia adalah sebidang sawah, maka ini adalah gade sawah. Dalam kondisi gade sawah seperti ini, Berti boleh memanfaatkan atau menggarap sawah dan mengambil keuntungan dari sawah tersebut, tentunya dengan meminta izin terlebih dahulu pada Asia. Dan ini tidak termasuk riba karena bukan qardin ya. Karena ini utangnya bukan utang dari pinjam meminjam. Mengapa diperbolehkan? Diperbolehkan menggarap sawah tersebut karena jenis gadai sawahnya berasal dari jenis utang yang berasal dari transaksi jual beli yang belum lunas, bukan berasal dari transaksi utang piutang atau pinjam meminjam uang. Dalam kitab Al-Mudawanah, ya ini dalilnya. Ini adalah kita sebutkan hujah dari diperbolehkannya memanfaatkan gadai sawah yang bukan berasal dari transaksi utang piutang. Di dalam kitab Al-Mudawwanah jilid yang keempat halaman 149 disebutkan, aku berkata, yaitu penanya, bagaimana pendapatmu tentang murtahin atau pemberi piutang? Apakah boleh mensyaratkan untuk memanfaatkan barang gadaian? Beliau menjawab, jika termasuk transaksi jual beli maka hal itu diperbolehkan, dan jika termasuk utang pinjam meminjam maka hal itu tidak diperbolehkan karena akan menjadi utang piutang yang mendatangkan manfaat. Aku kembali berkata, apakah ini pendapat dari Al-Imam Malik rahimahullah? Beliau berkata, iya betul. Berkata Ibnul Qudamah rahimahullah, barang gadaian yang tidak memerlukan perawatan seperti rumah dan perhiasan dan semisalnya, maka tidak boleh bagi murtahin memanfaatkan barang gadaian tersebut tanpa seizin pemiliknya bagaimanapun keadaannya. Kami tidak mengetahui adanya khilaf atau perbedaan pendapat dalam masalah ini karena barang gadaian adalah milik rohin, peminjam uang. Begitu juga pertambahan hasil dan manfaat barang gadaian adalah milik rohin, maka tidak diperbolehkan bagi seorang mengambil pertambahan hasil dari manfaat tersebut kecuali dengan izin pemiliknya. Apabila rohin memperbolehkan murtahin memanfaatkan hasil barang gadaian secara cuma-cuma tanpa ganti atau tanpa membayar,
dan gadai tersebut berasal dari gadai utang piutang, maka tidak diperbolehkan ya. Kalau berasal dari gadai utang piutang maka tidak diperbolehkan karena menjadi utang piutang yang mendatangkan manfaat dan itu haram. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, saya berpendapat haram bagi utang piutang rumah dan itu adalah riba. Maksudnya jika rumah itu digadaikan sebagai jaminan utang pinjam meminjam, kemudian murtahin memanfaatkannya, maka ini adalah riba dan haram. Adapun jika gadai rumahnya berasal dari utang jual beli atau berasal dari utang sewa menyewa atau utang selain utang pinjam meminjam, bila mana rohin mengizinkan untuk memanfaatkannya, maka hal tersebut diperbolehkan. Ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Mughni karya Ibnul Qudamah juz yang keempat atau jilid yang keempat halaman 250. Kondisi yang keempat, disyaratkan dalam pemanfaatan lahan atau sawah tersebut tidaklah dihitung sebagai ganti penundaan jangka waktu pembayaran utang. Contohnya ya, untuk kondisi yang keempat ini, misalkan Ali menyewa rumah Bakri seharga 10 juta per tahun. Dikarenakan Ali hanya mempunyai uang 4 juta untuk membayar sewa rumah, maka Ali mempunyai utang ke Bakri sebesar 6 juta. Kemudian Ali memberikan satu petak sawahnya sebagai jaminan utang biaya sewa rumah yang belum lunas tersebut kepada Bakri. Dengan seizin Ali, Bakri menggarap sawah tersebut. Sampai di sini pemanfaatan gadai sawah diperbolehkan, yakni seizin pemilik sawah dan transaksi utangnya berasal dari transaksi utang sewa menyewa, bukan utang piutang. Namun jika pemanfaatan sawah ini diperhitungkan sehingga utangnya dianggap berkurang, misalkan cukup membayar 5 juta, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak boleh pemanfaatan sawah diperhitungkan sebagai ganti penundaan pembayaran utang sewa rumah tersebut. Lajnah Daimah ditanya, seorang mempunyai utang kepada orang lain, dia menggadaikan sebidang tanahnya, apakah bagi pemberi piutang boleh memanfaatkan tanah tersebut untuk bercocok tanam atau disewakan kepada orang lain atau pemanfaatan lainnya? Maka Lajnah Daimah ini adalah Dewan Fatwa di Arab Saudi. Mereka menjawab, jika barang gadaian termasuk dari barang atau benda yang tidak memerlukan perawatan dan pemeliharaan seperti perhiasan, aset barang dan yang tidak bergerak seperti tanah dan rumah, dan barang atau benda tersebut digadaikan berasal dari transaksi utang piutang, maka tidak diperbolehkan bagi murtahin memanfaatkan tanah tersebut untuk bercocok tanam atau disewakan, kecuali syarat pertama dengan seizin rohin, karena dia pemilik tanah sehingga hasil dari tanah tersebut termasuk menjadi milik rohin. Jika rohin mengizinkan murtahin memanfaatkan tanah tersebut dan jenis utangnya bukan termasuk jenis utang piutang, syarat yang kedua, maka murtahin diperbolehkan memanfaatkan meskipun tanpa memberi ganti atas pemanfaatan tersebut, selama itu tidak dihitung sebagai ganti penundaan pembayaran kekurangan pembayarannya. Jika pemanfaatannya terhadap sawah sebagai ganti tersebut, maka tidak diperbolehkan bagi murtahin memanfaatkannya. Adapun jika tanah ini tergadai dari transaksi utang piutang, maka tidak diperbolehkan secara mutlak, haram. Sebab itu termasuk utang piutang yang mendatangkan manfaat, dan setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba dengan kesepakatan para ahli ilmu. Ini bisa diakses di Fatwa Lajnah Daimah jilid keempat halaman 176 sampai 177. Sahabatku petani muslim yang semoga senantiasa Allah Azza wa Jalla rahmati, kesimpulannya pemanfaatan lahan oleh pihak pemberi piutang boleh dengan 4 syarat. Pertama, dengan seizin pemilik sawah. Kedua, jika transaksi gadai lahannya berasal dari transaksi utang piutang atau pinjam meminjam, maka
ini tidak diperbolehkan secara mutlak. Ketika diperbolehkan jika transaksi gade lahannya berasal dari selain transaksi utang piutang, misalnya transaksi jual beli atau sewa menyewa. Keempat, tidak diperbolehkan pemanfaatan sawah sebagai ganti penundaan pembayaran utang. Fakta di lapangan, gade lahan di masyarakat muslim Indonesia ternyata berasal dari transaksi utang piutang dan pinjam meminjam uang atau emas. Dengan begitu pemanfaatannya pun menjadi haram. Sungguh betapa banyak yang sudah terjerumus di dalam pemanfaatan sawah seperti ini. Untuk mengatasi permasalahan ini, salah satu solusinya adalah jika murtahin atau pemberi piutang telah memanfaatkan barang gadaian berupa sawah dan telah terlanjur menanaminya, maka dihitung saja biaya penanamannya dan dihitung hasil panennya, kemudian dibayarkan atau diserahkan kepada rohin. Apabila ada sisa, maka dikembalikan kepada pemilik sawah atau dihitung pembayaran utang sehingga jumlah utangnya jadi berkurang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.